Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita di sini masih diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini juga kami masih bisa berkesempatan untuk mencari saudara-saudara kami, yaitu Slamet, Trimok, dan Caplang yang sekarang sedang tertimpa musibah, yaitu hilang. Sampai detik ini kami belum mengetahui kepastiannya mereka bertiga ada di mana dan bersama siapa. Dan lebih pentingnya lagi, siapa dalang di balik ini juga kita belum tahu teman-teman. Maka dari itu kami masih mencari tahu tentang hal ini. Ya, mudah-mudahan berjalannya waktu nanti kita bisa mendapatkan jawaban atas apa yang kita pertanyakan ini. Amin. Jadi buat teman-teman yang WA ke saya menanyakan tusuk konde, ya silahkan WA saja, tanyakan saja. Insya Allah nanti admin saya akan membalas jenengan. Nah, tusuk kondenya seperti ini. Ya mungkin memang kalau jenengan WA dan dibalas oleh admin saya, mungkin barangnya belum bisa dikirim karena masih ada di tangan saya. Mungkin nanti kalau saya sudah pulang barulah tusuk konde ini bisa dikirim. Jadi seperti itu teman-teman, seperti yang kemarin kita ketahui sama-sama bahwasanya hasil dari tusuk konde ini nanti insya Allah uangnya untuk digunakan melunasi hutang 200 juta kepada subscriber saya atau saudara saya yang telah meminjamkan uang itu. Lalu untuk melunasi istri almarhum Bapak Sukirno sebanyak 30 juta. Ya mudah-mudahan 230 juta itu segera terkumpul sehingga kami tidak mempunyai hutang lagi. Nah, untuk masalah mobil kami yang digadaikan itu kami tidak memikirkan begitu berat teman-teman. Yang penting itu dulu selesai, nanti setelah itu baru kita insya Allah kerja keras bisa untuk menebus mobil kita sendiri. Iya. Untuk Bawar sendiri keadaannya alhamdulillah sangat sehat, bahkan seperti tidak habis sakit ya. Seperti normal-normal saja. Dan kemarin tidak ikut karena Bawar tidur di tenda dan kemarin juga hujan, ya sebaiknya Bawar istirahat. Dan sekarang karena ini cuacanya mendukung, jadi Bawar ingin ikut mencari Trimok, Slamet, dan Caplang. Ya, jadi mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk keris naga rajanya sudah kami kembalikan, teman-teman juga pasti tahu. Ya, mungkin itu saja, atau ada tambahan dari Bawar atau Mas Sobleh? Cukup. Ya, mungkin buat teman-teman ini banyak yang kangen War, biasa War. Assalam. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Allahu Akbar, subhanallah. Assalamualaikum. Iya, tidak apa-apa. Jenengan tidak mengganggu perjalanan kami. Justru sepertinya dengan kedatangan jenengan kami akan mendapatkan petunjuk dari jenengan. Apa yang ingin jenengan sampaikan? Jenengan berkata ingin menyampaikan banyak hal. Oh, jikalau begitu alangkah baiknya jenengan masuk saja ke raga saya atau teman saya ini. Tentu saja sangat diperbolehkan. Ya, sama-sama. Monggo. Apa yang ingin jenengan sampaikan kepada kami? Ada sesuatu hal mungkin memerlukan cukup waktu untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian bersedia? Ya, jika masalah itu penting dan bermanfaat, maka kami akan bersedia. Tapi jika masalah ini hanya membuang-buang waktu saya dan tidak bermanfaat, mungkin saya tidak mau. Ya, insya Allah apa yang akan saya katakan itu adalah hal yang biasa kalian lakukan.
Oh iya iya. Tapi mohon maaf, saya dari tadi penasaran sekali dengan tempat ini. Saya merasakan sesuatu yang biasa kami rasakan. Saya berada di hutan dan saya berjalan cukup jauh dan lama. Namun tiba-tiba kami sampai di sini. Tadi sebelum bertemu dengan jenengan, kok rasa-rasanya ada yang aneh. Saya mendengar suara-suara seperti manusia. Saya mendengar suara-suara musik dari sebelah timur sana. Lalu saya mendengar suara-suara kendaraan bermotor yang sepertinya jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Apakah kami tidak salah mendengar atau jangan-jangan yang saya dengar ini sesuatu yang tidak biasa? Kalian tidak salah mendengar. Memang benar apa yang sudah kalian dengar itu. Bukanlah perkampungan-perkampungan seperti yang kau pikirkan. Namun, kalian memang sudah tidak berada jauh dengan pemukiman warga. Oh, berarti maksudnya dengan kami memang sudah dekat dengan perkampungan warga. Benar. Dan itu manusia asli. Ya. Oh, pantas saja saya mendengar suara motor, saya mendengar suara musik, saya mendengarkan suara tadi ada azan duhur yang begitu keras. Ternyata benar kami sudah sangat dekat dengan perkampungan atau pemukiman warga. Lalu mohon maaf, tujuan jenengan apa? Sepertinya sengaja mendatangi kami. Sebelumnya perkenalkan, namaku Syekh Ali Muhroji. Syekh Ali Muhroji. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Yoga dan ini Bawor. Lalu raga yang jenengan masuki itu adalah Mas Robi atau yang biasa dipanggil Mas Dobleh. Ya. Ada apa? Mohon maaf jenengan, tujuan jenengan menemui kami ini. Baik. Aku membutuhkan bantuan kalian. Saya memiliki beberapa santri yang terkena sakit yang tidak kunjung sembuh. Aku percaya bahwa pusaka emas tusuk konde dapat membantu menyembuhkan para santriku. Apa yang membuat Anda yakin bahwasanya pusaka tusuk konde dapat menyembuhkan siapa tadi? Santri jenengan? Benar. Ya, apa yang membuat Anda yakin bahwa tusuk konde bisa menyembuhkan santri jenengan? Pusaka emas tusuk konde memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar. Aku yakin bahwa dengan meminjam pusaka emas tusuk konde itu, saya dapat menyembuhkan santri-santriku dan mengembalikan keseimbangan di pondok pesantrenku. Oh, berarti ngomong-ngomong jenengan ini memiliki pondok pesantren, lalu jenengan memiliki banyak santri. Ada berapa santri jenengan? Apakah puluhan, ribuan, ratusan, atau apa? Tidak sampai ribuan, namun hanya ratusan. Baiklah. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, kita baru saja bertemu, tapi jenengan sudah langsung mengatakan tentang tusuk konde. Apa yang Anda ketahui tentang pusaka emas tusuk konde dan bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwa tujuan Anda ini benar? Baik. Pusaka emas tusuk konde adalah pusaka yang sangat sakti. Masya Allah. Dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Baik penyakit biasa maupun penyakit langka. Baiklah. Lalu
Menurut cerita-cerita pada waktu itu dan kitab-kitab kuno, pusaka emas tusuk konde pernah digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyembuhkan sahabat-sahabatnya dan masyarakat yang mengalami sakit parah. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan pusaka itu untuk memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan seizinnya, banyak manusia yang disembuhkan dari penyakitnya. Masya Allah. Saya yakin bahwa dengan meminjam pusaka emas tusuk konde, saya dapat menyembuhkan santri-santriku yang terkena sakit parah dan mengembalikan keseimbangan spiritual di pondok pesantrenku. Ya, kalau saya mendengarkan cerita jenengan, sebenarnya sudah sangat meyakinkan. Namun wajar jika kami harus mempertimbangkan semua ini, karena saya tidak bisa begitu saja memberikan tusuk konde ini kepada siapapun. Kami harus benar-benar bisa tahu siapa yang pantas untuk memiliki pusaka tusuk konde ini. Jadi jenengan ini mempunyai pondok pesantren yang cukup besar. Lalu jenengan tadi mengatakan santrinya yang sakit. Apakah itu hanya satu atau beberapa yang sakit? Mungkin kalau hanya 1-2 orang santri, saya mungkin tidak akan menemui kalian. Namun santriku yang terkena sakit parah sebanyak puluhan santri. Baiklah, kita lanjutkan apa yang telah tadi jenengan ceritakan kepada saya. Mengapa jenengan tadi bercerita tentang sejarah atau kitab-kitab kuno yang menyangkut Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya dulu pernah digunakan untuk menyembuhkan sahabat-sahabatnya dan masyarakat? Apakah cerita itu benar atau hanya karangan Anda sendiri? Ya, saya yakin bahwa cerita tentang pusaka emas tusuk konde yang digunakan oleh Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis adalah benar. Oh iya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa langsung percaya begitu saja. Menurut catatan sejarah, Ratu Bilqis sering menggunakan pusaka emas tusuk konde untuk membantu dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga menggunakan pusaka itu untuk menyembuhkan sahabat-sahabatnya dan masyarakat yang membutuhkannya. Seperti itu. Ya, Berarti jenengan meyakini bahwa pusaka emas tusuk konde ini dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh santri-santri jenengan. insya Allah. Bahkan tadi jenengan mengatakan pusaka tusuk konde ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Itu yang mengatakan jenengan, bukan saya. Seberapa yakin jenengan dengan pusaka tusuk konde ini? Saya sangat meyakini, bahkan tanpa saya meragukan sedikit pun. Seperti itu. Pusaka emas tusuk konde tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, tapi juga dapat membawa kemakmuran dan kekayaan bagi pemiliknya. Masya Allah. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh pemiliknya,
tapi juga oleh anak keturunannya nanti. Subhanallah, luar biasa sekali. Dengan memiliki pusaka emas tusuk konde, seseorang dapat merasakan keberkahan dan kemakmuran yang tidak hanya berdampak pada kehidupan duniawi, tapi juga pada kehidupan spiritual. Pusaka emas tusuk konde ini dapat membantu meningkatkan rezeki dan membuka peluang-peluang baru bagi pemiliknya. Masya Allah, subhanallah, sangat luar biasa sekali. Ucapan jenengan memang benar bahwa tusuk emas, tusuk konde itu bermanfaat seperti itu yang kami tahu. Tapi bisakah Anda memberikan bukti nyata agar saya bisa percaya dan meminjamkan pusaka tusuk konde ini kepada Anda? Baiklah. Apakah saya harus meminta tolong kepada sesepuhmu, yaitu Sunan Giri, untuk membuktikan kebenaranku? Cukup. Saya percaya kepada Anda. Baiklah, mungkin kami akan meminjamkannya nanti. Tapi saya ingatkan, mohon maaf saya, karena di sini yang berhak meminjamkan atau tidaknya saya. Jadi walaupun jenengan Syekh, mungkin dengan rendah hati saya harus mengatakan ini. Ya mohon maaf, mungkin ini pesan penting untuk jenengan. Jadi saya harap jenengan menggunakan pusaka ini dengan bijak dan untuk kebaikan. Jangan lupa juga karena jenengan meminjam, jadi jenengan harus mengembalikannya kepada kami setelah jenengan selesai menggunakannya untuk menyembuhkan santri-santri jenengan. Terima kasih banyak atas kepercayaan kalian. Saya akan menggunakan pusaka emas tusuk konde dengan bijak dan mengembalikannya setelah selesai nanti. Baiklah, sebentar. Saya akan mohon maaf saya, karena pusakanya ada di teman saya. Mohon bersabar saya. Saya di depan jenengan ini adalah pusaka Mas Tusuk Konde. Silahkan jenengan ambil sendiri. Baik. Apakah cukup dengan satu pusaka Mas Tusuk Konde? Tentu saja cukup dengan satu pusaka emas tusuk konde. Sungguh luar biasa. Saya bisa melihat dan memegang langsung pusaka maha dahsyat warisan dari Nabi Sulaiman ini. Saya berjanji akan menggunakan pusaka ini dengan apa yang sudah saya katakan tadi untuk menyembuhkan santri-santri. Dan setelah itu saya akan mengembalikan pusaka ini kepada kalian kembali. Baiklah saya. Nggih, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi adalah Syekh Ali Muhroji, Mas Tubleh. Syekh Ali Muhroji. Iya. Ya mungkin di sini saya bersalah karena saya kurang sopan terhadapnya. Namun ya saya bingung harus bagaimana karena beliau datang ingin meminjam atau ya meminjam pusaka Mas Tusuk Konde untuk menyembuhkan santrinya. Katanya beliau memiliki pondok pesantren yang santrinya ratusan dan sedang terkena sakit yang cukup parah yang tidak kunjung sembuh. Sehingga beliau mendatangi kami karena beliau tahu bahwa kami membawa pusaka Mas Tusuk Konde ini.
Dan ternyata beliau juga sudah tahu manfaat-manfaat dari pusaka emas tusuk konde ini. Dia mengatakan bahwa pusaka emas tusuk konde ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Jadi Lalu tadi setelah bagaimana? dikasih. Ya, setelah saya menanyakan agar beliau bisa meyakinkan kami untuk meminjamkan, lalu beliau menceritakan banyak hal tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Bilqis. Lalu beliau juga tadi sempat mengatakan Sunan Giri, sehingga kami rasa sudah cukup bukti kuat untuk beliau meminjam pusaka emas tusuk konde ini. Lalu saya berikan dan beliau pergi, namun nanti dia akan mengembalikan pusaka emas tusuk konde ini kepada kami setelah santrinya sembuh. Sudah, ayo War, sana depan War. Kita lanjutkan perjalanan War. Subhanallah. Mas Dobleh, jangan bisa merasakan dan melihat makhluk itu sangat gagah, Benar. bahkan sangat rupawan. Iya, benar. Namun sosok itu terlihat sangat bersedih. Kira-kira apa yang sedang makhluk itu alami? Kenapa kok makhluk segagah itu bersedih? Iya, yang saya lihat juga sosok itu sangat gagah, namun dari raut wajah terlihat sangat sedang memikirkan masalah yang cukup besar kelihatannya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Kenapa engkau bersedih? Apa yang sedang terjadi padamu? Apakah saya tidak salah mendengar? Kau tadi mengatakan kau sedang bersedih karena ditinggal kekasihmu. Ya, silahkan saja, silahkan. Tapi mungkin alangkah baiknya jika jenengan masuk ke dalam raga kami. Nggih, monggo. Ya nggak apa-apa, kamu di situ saja nggak apa-apa. Terima kasih. Kalian telah sudi untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Iya, saya paham. Saya paham sekali dengan kesedihan jenengan. Jenengan bersedih karena ditinggal seorang kekasih. Dan jenengan tidak tahu apa yang harus jenengan lakukan. Saya paham betapa sakitnya kehilangan seseorang yang telah dicintai. Tapi saya ingin bertanya kepada jenengan. Silakan. Apakah jenengan sudah mencoba untuk berbicara dengan kekasihmu itu? Kenapa kau menggelengkan kepalamu? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu jenengan. Apakah kamu ingin kita mencoba untuk mencarikan jalan keluar? Percuma. Kekasihku selalu marah kepadaku dengan berbagai alasan, dan dia selalu menutup komunikasi denganku jika dia sedang marah kepadaku. Astaga. Oh, maksud jenengan dia selalu menghindar atau menutup komunikasi, jadi jenengan tidak bisa berkata kepada dia. Benar. Astagfirullah. Ya, saya paham bahwa situasi seperti ini bisa sangat sulit. Mungkin ada baiknya jika jenengan tetap mencoba untuk memahami hal ini. Kekasihmu mungkin memang sudah seperti itu wataknya. Namun jenengan juga harus mencari tahu apa sebenarnya yang membuatnya marah. Jadi jenengan tidak salah paham dengannya. Saya sudah mencoba, tapi sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuatnya bahagia. Berarti kalau jenengan mengatakan seperti ini, sepertinya masalah ini sudah seringkali dialami oleh jenengan. Iya. Memang terkadang kita perlu memberi ruang kepada orang lain untuk menenangkan diri dan memproses perasaannya.
Mungkin jenengan bisa mencoba untuk memberikan ruang kepada kekasih jenengan dan melihat apakah ada perubahan dalam waktu yang akan datang. Atau saya bolehkah bertanya, apa sebenarnya yang membuat dia gampang marah? Sebenarnya yang membuat dia sangat mudah marah dan emosi itu karena dia sudah ingin dinikahi, tapi saya belum siap. Astagfirullahaladzim. Ya, saya paham. Saya rasa saya sudah mengerti dengan permasalahan jenengan. Jadi kekasihmu merasa bahwa kau belum siap untuk menikah, dan itu membuatnya merasa marah atau emosi seperti itu. Benar. Astagfirullahaladzim. Ya, aku belum siap untuk menikah karena saya masih ingin fokus pada pekerjaan dan kehidupan pribadiku. Ya. Saya sangat memahami. Mungkin jenengan perlu berbicara dengan kekasih jenengan secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan rencana jenengan itu. Mungkin dengan hal itu kekasihmu bisa memahami posisimu dan mungkin bisa menemukan solusi bersama. Sudah seringkali saya memberikan alasan yang tepat. Namun, entah mengapa, terkadang dia tetap bersikap seperti itu. Oh, sebenarnya kekasih jenengan sudah tahu alasan jenengan belum siap untuk menikahi. Ya. Tapi terkadang hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu membuat dia bersikap seperti itu. Ya. Begini makhluk, mungkin kekasihmu membutuhkan waktu untuk memahami dan menerima alasan jenengan. Tapi yang terpenting adalah jenengan telah jujur dan terbuka tentang perasaan jenengan. Nah, kalau masalah jodoh itu kan di tangan Tuhan. Jadi jenengan di sini hanya sebagai wayang saja. Benar. Cinta yang sejati adalah cinta yang didasarkan pada saling memahami dan menghargai. Dalam Islam, cinta adalah tentang kasih sayang dan pengorbanan. Cinta bukanlah tentang memiliki, tapi tentang merawat dan menghargai. Cinta bukanlah tentang menguasai, tapi tentang membebaskan. Semoga apa yang saya katakan ini bisa membuatmu lebih tenang. Masya Allah. Bolehkah saya melanjutkan? Silakan. Cinta yang sesungguhnya adalah tentang memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada orang yang dicintai tanpa mengharapkan imbalan. Bolehkah saya memberikan contoh? Silakan. Ketika kita melihat orang yang dicintai bahagia, kita juga merasa bahagia. Dalam Islam, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang didasarkan pada iman dan takwa. Bukti cinta yang sesungguhnya adalah ketika kita berusaha untuk membuat orang yang kita cintai merasa nyaman dan merasa bahagia. Bahkan jika itu berarti kita harus berkorban. Cinta yang sesungguhnya adalah tentang kasih sayang, pengorbanan, dan kesetiaan. Ketika kita mencintai dengan tulus, kita akan melakukan apa saja untuk membuat orang yang dicintai bahagia. Namun, cinta bisa membuat kita merasa sakit, bahagia, terluka, bahkan berakhir dengan penyesalan. Tapi itu semua adalah bagian dari perjalanan cinta. Cinta tidak harus memiliki, karena cinta tidak selalu berarti mencintai. Cinta bisa buta, tapi cinta juga bisa membuka mata. Jadi cinta itu adalah tentang perasaan, betulkah seperti itu? Benar. Tentang hati Tentu saja. dan juga tentang jiwa.
Cinta bisa membuat kita merasa hidup, merasa lengkap, merasa bahagia. Tapi cinta juga bisa membuat kita merasa terluka, merasa sakit, dan merasa sedih. Cinta adalah perjalanan yang penuh dengan perasaan dan emosi. Tapi itu semua bagian dari kehidupan dan semua membuat kita menjadi lebih manusiawi. Cinta adalah ketika matahari terbit di pagi hari, membawa cahaya dan kehangatan ke dalam hidup kita. Cinta adalah ketika bintang-bintang berkelip-kelip di langit malam, membawa keajaiban dan misteri ke dalam hidup kita. Cinta adalah ketika kita merasa lengkap, ketika kita merasa memiliki seseorang yang memahami kita. Cinta adalah ketika kita bisa berbagi perasaan, ketika kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut untuk dihakimi. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin akan terlalu panjang. Mungkin seperti itu. Jadi, apakah kau memahami dengan yang saya katakan? Lalu, bagaimana kau bisa mengatakan hal semacam itu? Dari mana kau belajar kata-kata itu? Dan lalu bagaimana kau bisa mengingatnya? Saya belajar tentang cinta dan kata-kata ini dari pengalaman hidup saya sendiri. Apakah kau seorang tabib? Bukan, saya manusia biasa. Jadi, selain dari pengalaman hidupku sendiri, lalu dari orang-orang yang saya cintai, dan dari buku-buku yang saya baca. Saya juga belajar dari alam, dari keindahan alam yang saya lihat setiap hari. Contohnya, kejadian-kejadian seperti ini. Saya memiliki pengalaman yang banyak dalam hidup saya. Saya telah melihat banyak hal yang indah dan juga hal yang menyakitkan. Tapi dari semua itu, saya belajar bahwa cinta adalah tentang menerima dan memahami, tentang memaafkan dan juga melupakan. Saya juga belajar bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata-kata bisa membuat kita merasa bahagia atau sedih. Kata-kata bisa membuat kita merasa dicintai atau diabaikan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menggunakan kata-kata dengan sebijak mungkin dan sebaik mungkin dan penuh perasaan. Lalu, saya tidak memiliki rahasia khusus untuk mengingat kata-kata ini. Saya hanya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri dan untuk memahami perasaan orang lain. Saya percaya bahwa ketika kita berbicara dari hati, kata-kata itu akan lebih tulus dan lebih bermakna. Jadi secara tidak langsung apa yang telah saya katakan ini hanya mengalir saja tanpa mengingat. Tetapi kata-kata ini muncul karena suatu kejadian. Kau sungguh luar biasa. Kata-katamu tentang cinta begitu indah dan menyentuh hati. Kau memiliki kemampuan untuk membuat orang lain merasa dipahami dan dicintai. Terima kasih. Saya hanya berusaha untuk menjadi lebih baik dan untuk menjadi diri sendiri dan membantu orang lain. Saya percaya bahwa kata-kata yang tulus dan penuh perasaan dapat membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Bukankah seperti itu? Iya. Apa yang sedang kalian lakukan di sini sebenarnya? Oh ya, jadi kami sedang dalam perjalanan untuk mencari teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang sedang hilang. Jadi seperti itu. Apakah saya boleh bertanya? Silakan. Jenengan melihat teman-teman saya atau tidak? Mereka bernama Trimok, Caplang, dan Slamet. Kami sangat khawatir dengan mereka. Mungkin ciri-cirinya sebentar, bolehkah saya menunjukkan sebuah media? Silakan. Saya akan menunjukkan foto teman-temannya.
Apakah dari bangsa manusia juga? Tentu saja dari bangsa manusia seperti kami. Ini kau lihat fotonya. Ya, Lalu ini satu lagi. Dan ini yang terakhir. saya tahu siapa yang kamu maksud itu. Saya melihat mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka sedang dalam situasi yang tidak baik. Situasi apa? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka sedang ditahan oleh makhluk yang memiliki kekuatan besar, kekuasaan besar. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang itu. Justru dengan kau berkata seperti ini, kau sepertinya tahu tentang sesuatu. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong ampuni aku. Ayahku, dialah yang telah menyandra teman-temanmu. Astagfirullah. Maksudmu apa? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ayahku berbuat seperti itu demi mendapatkan suatu pusaka yang katanya sangat berharga. Pusaka apa itu? Saya tidak tahu apa pusaka itu. Tapi aku tahu bahwa ayahku tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. Allahu Akbar. Berarti teman-teman kami sedang berada bersama ayahmu. Dan ayahmu menginginkan suatu pusaka yang sangat berharga dengan cara menyandera teman-teman kami. Tolong katakan di mana ayahmu sekarang. Kami harus menyelamatkan teman-teman kami. Mohon maaf, saya tidak bisa memberitahumu di mana ayahku. Lalu apa? Saya tidak bisa berkata-kata. Dengarkan, ayahmu telah berbuat jahat. Dia harus disadarkan. Bagaimana? Begini, saya paham bahwa ayahmu adalah orang yang penting bagimu. Tapi apa yang dia lakukan tidak benar. Dia telah menyandera teman-teman kami dan itu tidak bisa dibiarkan, makhluk. Kau harus mengerti kami. Saya tahu bahwa apa yang ayahku lakukan tidak benar. Tapi tolong, jangan sakiti ayahku. Dia hanya terobsesi dengan pusaka yang diinginkannya itu. Tolong katakan di mana ayahmu sekarang. Kami akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Ayahku berada di kuil tua di puncak gunung. Tapi tolong, jangan sakiti ayahku. Apakah kau ingin ikut denganku untuk bertemu dengan ayahmu? Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Bagaimana? Jadi jenengan mau ikut atau tidak denganku? Namun, saya tidak bisa. Saya hanya ingin meminta agar kau tidak memberitahu ayahku bahwa akulah yang memberitahu keberadaannya. Saya takut dia akan marah kepadaku. Baiklah, saya tidak akan memberitahu ayahmu bahwa kaulah yang telah menunjukkan bahwa dialah yang telah menyandera teman-teman kami. Kami hanya ingin menyelamatkan teman-teman kami dan menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jadi,
saya tidak punya banyak waktu lagi. Apalagi ini saya sudah tahu keberadaan teman-teman kami. Jadi saya akan segera pergi untuk mencari ayahmu. Terima kasih atas pengertian dari kalian. Oke, sama-sama. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aduh, Mas Tope. Ternyata makhluk itu tadi bersedih karena tentang cinta. Nah, dia selalu diabaikan kekasihnya. Dia selalu dimarahi kekasihnya karena kekasihnya meminta untuk segera dinikahi, namun sosok itu belum sanggup untuk menikahi. Tapi dengan suatu alasan yang cukup masuk akal juga. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting saya sudah mendapatkan informasi, tapi secara tidak sengaja, dan ini mungkin hanya sebuah kebetulan saja. Ternyata yang menyandra teman-teman kita adalah ayahanda dari sosok itu, Mas Obleh. Bisa sangat kebetulan ya. Iya. Mungkin lain waktu jika saya bertemu lagi dengannya, saya akan menanyakan asal usulnya seperti apa kok bisa. Ini seperti tidak masuk akal. Kenapa kok kita bisa bertemu dengan sosok yang sedang bersedih, yang terlihat sangat baik, namun di balik itu ayahandanya malah yang sedang menyandra teman-teman kita. Ya sudah, kita langsung saja bergerak untuk menuju ke Caplang Trimok dan Selamat yang sedang disandra oleh ayahnya dia. Ayo, ya sudah, yuk.